Nama Joko Kendil kini makin ramai diperbincangkan di warganet setelah dirinya mengklaim mempunyai kodam macan putih dan sudah berkeliling mulai tahun 2019. Di sisi lain, banyak orang yang tidak tahu rupanya kisah Joko Kendil versi aslinya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tepatnya di wilayah terpencil di Jawa Tengah. Kala itu ada seorang janda miskin. Ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk yang digunakan untuk menanak nasi disebut kendil. Karena anak laki-laki itu mirip dengan kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anaknya seperti kendil, tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, ia bahkan menyayangi dengan tulus. Saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia seorang jenaka dan disenangi teman-temannya. Suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam, Joko Kendil menyelinap ke dapur. Ada seseorang ibu memuji keindahan kendil yang dapat menjadi tempat kue dan buah-buahan. Ia tidak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia. Setelah terisi penuh, kendil yang tidak lain Joko Kendil secara perlahan menggelinding keluar. Melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat berteriak ajaib. Lantas, mereka berebutan untuk memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin cepat menggelinding dan pulang ke rumah. Setiba di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. Ibunya heran karena Joko Kendil membawa kue yang sangat banyak. Lalu Joko Kendil menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Semua kue yang dibawa pulang bukan hasil mencuri, melainkan pemberian ibu-ibu dalam pesta perkawinan. Singkatnya, Joko Kendil tumbuh semakin dewasa, tapi tubuhnya tidak berubah. Ia tetap seperti kendil. Suatu hari, Joko Kendil mengutarakan keinginannya menikah pada ibunya. Ibunya bingung, siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk kendil? Ibunya semakin dibuat bingung karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan putri raja. Ibu Joko Kendil menasihati anak laki-lakinya bahwa mereka hanya orang miskin, terlebih dengan bentuk tubuh kendil yang dimiliki Joko Kendil. Namun, Joko Kendil tetap mendesak untuk dilamarkan dengan putri raja. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja. Raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Dengan hati-hati, ibu Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri raja. Raja sangat terkejut, tapi dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Berbagai macam jawaban yang diberikan putrinya, yaitu Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Dewi Kantil menyatakan tidak sudi menikah dengan Joko Kendil sebagai anak desa yang miskin. Dengan nada sombong, Dewi Mawar mengatakan ia menikah dengan putri mahkota yang tampan. Saat pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja ini meminta menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja diam sejenak. Tapi raja yang bijaksana memenuhi janjinya dan merestui permintaan Dewi Melati. Kabar ini lalu disampaikan pada ibu Joko Kendil. Akhirnya, perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil berlangsung meriah. Mereka pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu terganggu dengan ejekan dan cemooh kedua kakaknya. Semua ejekan itu diterima dengan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Suatu hari, raja mengadakan lomba ketangkasan. Namun, Joko Kendil tidak terlihat dalam perlombaan itu karena sakit. Dewi Melati duduk sendirian. Sementara penonton membahana melihat para pangeran
dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya. Tiba-tiba penonton terpesona oleh seorang pangeran tampan yang gagah perkasa memasuki arena. Ia memakai pakaian kerajaan gemerlap dan menunggang kuda yang gagah perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona dan berusaha menarik perhatian kesatria. Dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati, keduanya tampak mengejek adiknya yang duduk sendirian. Karena tidak tahan ejekan kakaknya, Dewi Melati meninggalkan arena dan menuju kamarnya. Kemudian ia menghancurkan kendil yang ada di kamarnya karena merasa ia selalu mendapat hinaan dengan adanya kendil tersebut. Setelah kendil hancur, muncul kesatria tampan persis seperti di arena perlombaan. Dewi Melati kaget dan menanyakan keberadaan kesatria tampan itu. Ternyata kesatria tampan adalah Joko Kendil yang tubuhnya berbentuk kendil atas kehendak dewa. Tubuhnya akan kembali seperti semula jika ada putri raja yang tulus bersedia menikahinya. Dewi Melati takjub mendengar cerita suaminya dan langsung memeluknya. Sementara Dewi Kantil dan Dewi Mawar merasa malu dan iri atas keberuntungan adiknya. Itulah ulasan tentang Joko Kendil versi cerita rakyat. Terkait ulasan kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan supaya kalian semua dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.